Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai. Gue Eli. Gue Sesi. Gua Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Oke, selamat datang di Potatoes di episode kesekian. Nah, balik lagi bersama kami bertiga. Nah, hari ini kami kedatangan salah satu bintang tamu yang selalu spesial, seperti kata Rendra ya. Nah, teman ngobrol kita kali ini namanya Niki Subianto. Nah, siapa dia? Kita undang aja langsung bintang tamu kita buat memperkenalkan diri. Silakan. Halo. Silakan. Halo, salam kenal. Salam kenal. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Langsung aja kenalan atau? Kenalan aja langsung. Oke, halo, kenalkan nama saya Niki Subianto. Dari penerbangan TB angkatan 2005. Lalu pernah menjadi engineering gas turbin industrial, kemudian menghabiskan waktu 9 tahun untuk menjadi engineering gas turbin engine pesawat, spesialisnya di Pratt & Whitney PT6 series, PT6A dan PT60. Terakhir ini diberikan kepercayaan untuk tadi business development dan marketing di PT Nusantara Turbin dan Propulsi Bandung. Demikian mungkin. Oke, jadi Niki ini, ya siap. Niki ini apa tadi? VP Business Development dan Marketing di NTP Nusantara Turbin Propulsion ya. Betul. Dan basicnya adalah propulsion engineer, bisa dibilang propulsion engineering ya. Ya. Mungkin ini apa sih propulsion engineer sebenarnya? Oke, sebelumnya mungkin dari perusahaan tempat bekerja dulu ya. Boleh. PT Nusantara Turbin dan Propulsi itu adalah MRO atau tempat maintenance, repair, dan overhaul. CASR 145 atau disebut AMO ya. Jadi adalah tempat untuk melakukan maintenance sampai level overhaul, level tertinggi, untuk spesialisnya di gas turbin, baik industrial maupun gas turbin penerbangan gitu. Tapi dalam perjalanannya, NTP bukan hanya di gas turbin sekarang, sudah luas ke mesin-mesin dan rotating equipment yang lainnya seperti itu. Nah, karena di tempat bekerja adalah istilahnya bengkel gitu ya, bengkel mesin pesawat. Jadi propulsion engineering di NTP itu adalah engineering untuk bagian work scoping, troubleshooting untuk mesin-mesin gas turbin begitu. Utamanya gas turbin. Jadi awalnya itu mesin pesawat gitu ya? Ya, awalnya memang anak perusahaan dari PT DI yang diciptakan oleh Pak Bibi untuk after sales-nya PT DI untuk maintain mesin pesawatnya. Jadi kalau manufacturer sebenarnya di Indonesia ada nggak sih kalau untuk mesin pesawat? Sampai saat ini di Indonesia belum ada manufacturer mesin pesawat, apalagi gas turbin levelnya begitu. Yang piston pun belum ada. Tapi kalau untuk MRO engine sendiri sebenarnya di Indonesia udah banyak belum ya, Kak? MRO engine pesawat di Indonesia cukup banyak. Tentunya yang paling terkenal mungkin GMF gitu ya. Memang beda pangsa pasar dan beda produk dengan NTP. Nusantara Turbin dan Propulsi ini, NTP ini lebih ke mendukung dari aktivitasnya PT DI sendiri. Kita kan awalnya untuk after sales dari produk-produk pesawat PT DI. Oh, berarti yang membedakan dengan GMF adalah tipe-tipe turbin yang bisa di MRO-kan gitu? Ya, betul. Kalau mungkin GMF kan lebih mendukung induknya begitu ya, Garuda. Ya, kami disesuaikan dengan tipe-tipe mesin pesawat yang diproduksi oleh PT DI.
Oh gitu. Ya. Oh, berarti secara bisnis tuh bisa apa mirip dengan GMF terhadap Garuda gitu ya? Kalau NTP terhadap PTDI untuk mensupport MRO-nya produk-produk PTDI awalnya. Jadi terus tadi cerita berkembang akhirnya sampai ke bisnisnya seperti yang dikerjakan saat ini sampai ke gas. Ya, betul. Kan tadi kan bilangnya untuk mensupport produk-produk PTDI, tapi selain itu ada nggak sih engine-engine lain yang diservis di NTP? Ya, jadi setelah menjadi anak perusahaan, setelah menjadi PT tersendiri tahun 98, NTP memiliki bisnis sendiri begitu. Jadi selain menjadi after sales PTDI, NTP ini berkembang menjadi MRO mandiri begitu. Saat ini sudah memiliki 10 tipe engine kemampuan untuk mesin pesawat. Dan untuk industrialnya sekarang selain gas turbin, kami juga produsen gas steam turbin, termasuk R&D dan reverse engineering-nya, juga pompa, turbocharger, dan sebagainya. Semua rotating equipment bisa kami lakukan sekarang. Tadi ngomongin gas turbin, produksi gas turbin. Ya, produksi steam turbin. Steam. Oh sorry, ya steam turbin. Ya. Boleh dielaborasi nggak Kak? Sebenarnya steam turbin itu apa? Terus gas turbin itu apa gitu ya bedanya? Iya, gas turbin apa? Terus kemudian tadi bilang produksi steam turbin, artinya kan memproduksi sesuatu nih. Gimana sih prosesnya? Terus kok bisa seorang NTP yang basisnya adalah bisnis MRO engine terus bisa lari ke situ gitu. Ya, intinya sih sebagai perusahaan sendiri saat ini menjadi PT sendiri, ya NTP harus terus berkembang ya. Target sales dan target jualan juga jadi semakin besar untuk memperlihatkan bahwa NTP itu perusahaan yang selalu bergerak maju, selalu berinovasi begitu. Jadi penambahan capability, penambahan kemampuan itu hal yang wajib lah untuk PT-PT yang mandiri seperti ini gitu. Jadi apa bedanya gas turbin dengan steam turbin begitu ya? Intinya sih beda inletnya begitu. Energi yang memutar turbinnya beda. Jadi gas turbin itu yang memutar turbin adalah udara yang disedot oleh kompresor, lalu dibakar menghasilkan energi, memutar turbin. Kalau steam turbin itu dari steam, dari uap air atau uap panas gitu ya. Bisa dari uap panas bumi, dari boiler ya bahan bakar yang dipanaskan begitu menjadi uap. Nah, itu aja bedanya. Dari sisi penggunaan pun beda-beda. Gas turbin itu misalnya untuk pesawat biasanya tidak ada steam turbin rasanya ya untuk pesawat gas turbin. Nah, ya misalnya kalau steam turbin penggunaannya untuk di power plant seperti itu, pembangkit itu pakai steam turbin. Kalau kereta api apa kereta api? Kereta api kami pakai ini turbocharger. Oh, beda lagi. Itu apa lagi tuh turbocharger? Semacam turbin juga untuk menghasilkan putaran juga. Jadi memang luas sekali sih. Intinya NTP itu dibagi dua saat ini. Ada yang divisi aeronya dan divisi industrialnya begitu. Oh, yang aero itu untuk mendukung pesawat terbang. Karena regulasinya pasti berbeda ya. Aero pakai regulasi, yang industrial mungkin hanya ISO saja regulasinya. Regulasi organisasi aja gitu. Kalau yang industrial, kalau yang aero tadi bilangnya CSR tadi itu ya 145 tadi. Ya, CSR 145 kami approve FAA, EASA dan tentu saja DGCA. Yang terbaru bahkan dari Kementerian Pertahanan, itu mereka punya dinas kelaikan udara juga. Kami juga sudah approval dari Kementerian Pertahanan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong menariknya sampai FAA dan EASA tadi ya, udah approve ya? Luar biasa. Sudah approve. Keren. Oke. Tapi kalau dari yang tadi Kak Niki cerita, berarti sebenarnya sederhananya begini bisnis di propulsion ini. Pokoknya keahliannya terkait dengan gimana sih cara memfungsikan turbin supaya bisa dipakai untuk
moda transportasi gitu ya, untuk energi moda transportasi gitu. Jadi kalau cerita Ya, utamanya sih merawat ya. Jadi bukan Oh, merawat. mengoperasikan. Ya, jadi utamanya adalah merawat, memperbaiki dan merawat rotating equipment begitu. istilahnya nih rotating equipment. Ya, Rotating Oke, equipment itu oke. berarti adalah peralatan yang berputar dan menghasilkan tenaga gitu maksudnya. ya bisa menghasilkan tenaganya dalam bentuk thrust, Mhm. bisa menghasilkan dalam bentuk shaft horsepower gitu ya, tenaga putaran gitu. Bentar, Gitu. ini pertanyaan agak sedikit basic nih. Kalau Ya, ya. kalau mesin pesawat kan yang ada di sayap lah ya tentunya. Kalau kalau helikopter sama juga bisakah NTP? Bisa. Helikopter juga kan menggunakan gas turbin. Itu gas turbin ya masuknya ya, cuman Iya. beda ininya. Ya, kalau Beda posisi. mesin pesawat itu biasanya di sayap atau di depannya ya, di nose ya, Mhm. di hidung pesawat begitu. Nah, kalau helikopter biasanya ada di atas dari kabin begitu. Nah, kalau mesin helikopter itu menggunakan jenis gas turbinnya adalah turboshaft. Dan NTP pun punya kemampuan untuk helikopter nggak? Ada. Ada. Kami bisa 3 tipe jenis gas turbin, turbofan, turboshaft, dan turboprop yang menggunakan propeller, helikopter maupun turbofan. Itu bisa untuk semua jenis engine ataukah ada sertifikasinya khusus, misalnya cuma Pratt & Whitney aja jenis tertentu, atau cuma Rolls-Royce aja jenis tertentu, atau semua jenis turbofan, turboprop sama turboshaft bisa gitu. Kalau untuk mesin penerbangan, mesin aero atau mesin pesawat, itu kita terikat dengan regulasi. Setiap engine sebelum terpasang di dalam pesawat itu perlu dirilis, ada sertifikat rilisnya, atau biasa kita sebut ARC ya, Authorized Release Certificate. Oke. Oleh karena itu, hanya tipe-tipe engine tertentu saja yang bisa dirilis oleh NTP saat ini. Maksudnya Karena dirilis tidak tuh bisa- gimana sih? Intinya bisa kami maintain begitu ya, maintain sampai oke. selesai. Mhm. Jadi proses maintainnya bongkar, pasang, repair, sampai kami testing. Kami punya fasilitas TESEL juga. Nah, setelah lulus tes dinyatakan selesai repair dan perawatannya begitu. Lalu istilahnya ada sertifikat bahwa engine ini sudah serviceable, sudah bisa dipakai gitu. Nah, sebelum ditaruh di pesawat, sebelum dipasang di pesawat harus ada sertifikat itu. Dan Begitu. NTP Nah, bisa ngeluarin sertifikat itu. bisa, tapi hanya untuk tipe-tipe engine tertentu. Mhm. Karena mendapatkan perizinan untuk merilis sertifikat itu pun banyak prosesnya begitu. Mulai dari orangnya, fasilitasnya, tooling, manual, dan sebagainya harus diaudit dulu. Jadi Gitu. jadi berarti sebenarnya kalau sebenarnya boleh nggak bisa ngomongnya gini. Sebenarnya tipe engine apa aja kan kurang lebih sama ya mungkin ya. Jadi sebenarnya Ya. bisa aja memperbaiki, tapi nggak tersertifikasi untuk memperbaiki tipe tersebut gitu ya. Ada beberapa engine Betul. yang oke. Betul. Kalau di mesin pesawat seperti itu, jadi memang hanya disertifikasi untuk tipe engine tertentu begitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh. Kalau untuk mesin penerbangan, mesin pesawat tidak boleh. Orangnya pun auditnya panjang, ada trainingnya, experience-nya. Yang merilis engine tidak boleh orang sembarangan gitu. Sorry Kak, berarti kalau ngomongin itu saya jadi ingat organisasinya juga berarti secara kemampuan diaudit juga ya? Ya, setiap kalau- tahun kami diaudit. Yang audit itu dari mana? Dari CASR, dari VAR, dari EASA itu? Ya, FAA setiap setahun sekali, EASA setahun sekali, DGCA setahun sekali, ISO dari DNV setahun sekali, kelaikan udara Baik. Kemhan dari IMAA setahun sekali. Berarti dalam 1 tahun diaudit oleh 5 lembaga ya? Betul. Kebayang pusingnya.
Iya, apalagi waktu menjadi engineering, waduh itu. Apalagi kalau bersamaan ya. Tuh, Nah ini yang keren menarik. tuh dulu ngaudit. Ya ini barusan Kak Niki bilang, apalagi dulu pada saat menjadi engineering. Nah, ini Iya. kenapa? Ribetnya kenapa tuh? Untuk misalnya ya seperti otorisasi penerbangan gitu ya, FAA, EASA, DGCA, dan IMAA. IMAA itu dari Kementerian Pertahanan. Memang yang subjek utama di audit adalah engineering, karena engineering itu yang menentukan work scope, mengeluarkan dokumen kerja, menentukan spek yang akan dilakukan apa saja, repair-nya seperti apa, hasil tesnya bagaimana, dan seterusnya gitu. Jadi memang dari sisi quality, salah satu subjek utama untuk audit adalah engineering-nya gitu. Aku punya pertanyaan yang agak balik lagi ke belakang, boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya ini kan tadi NTP itu khusus memang untuk melakukan MRO daripada engine gitu ya. Engine pesawat awalnya banget kan ya. Awalnya Kenapa banget. sih penting banget untuk punya satu perusahaan yang khusus MRO engine pesawat gitu? Penting banget untuk, maksudnya untuk PTDI-nya atau untuk NTP-nya? nggak tahu untuk PTDI-nya berarti mungkin ya harus ada satu divisi khusus yang engine pesawat. Kenapa nggak misalnya kalau emang itu Pratt & Whitney misalnya, kenapa nggak Pratt & Whitney-nya aja misalnya gitu? Mungkin pertanyaannya ke situ kali ya. Oke. Kalau dari sisi pertama ya mungkin dari sisi PT Dirgantara Indonesia-nya memiliki kebutuhan untuk memiliki MRO engine pesawat maupun airframe-nya itu adalah karena sebagai produsen atau manufacturer itu wajib memiliki layanan after sales. Seperti contoh Toyota punya Auto 2000 begitu. Oke. Ya, ada after sales service-nya begitu. Nah, makanya PT Dirgantara Indonesia punya dulunya NTP itu salah satu bagian gitu ya. Nah, sekarang juga masih ada ACS di sana di PTDI itu. Jadi memang PTDI dari awal sudah memiliki dua MRO untuk engine dan airframe dari pesawat gitu. Nah, lalu kenapa tidak langsung ke manufakturnya saja gitu ya? Adanya MRO yang independen seperti NTP ini bisa memberi benefit untuk customer karena harga kami bisa lebih cenderung lebih rendah daripada OEM begitu, walaupun mengikuti aturan manual, regulasi dan sebagainya, kami tidak sesaklek OEM begitu, yang lebih berat ke arah bisnisnya, misalnya penggantian part rusak sedikit misalnya ganti gitu ya, nah, yang mengakibatkan harga menjadi mahal gitu. Kalau MRO ya yang independen ini kan lebih istilahnya lebih netral lah ya, memang memberikan pelayanan kepada customer-nya lebih fokus seperti itu karena memang takut kalah dengan OEM gitu. Fokus pada pelayanan terbaik ya. Ya. Kalau kayak mode transportasi darat tuh berarti kayak bengkel resmi sama bengkel yang non resmi gitu. Ya begitu. Walaupun sebenarnya secara kemampuan atau fungsi mungkin kualitasnya sama, tapi kalau misalnya di bengkel resmi kan pasti diarahin untuk belanja produknya dia gitu ya. Tapi kalau bengkel yang resminya bisa lebih, ada barang penggantinya nih gitu kayaknya ya. Betul. Walaupun untuk dua tipe engine di NTP itu kami adalah bengkel resmi. Jadi gitu. Untuk mesin pesawatnya CN235, nama mesinnya adalah GE City7. Kami adalah authorized resmi GE untuk engine City7. Begitupun untuk pesawat KASA 212. Nama engine-nya itu Honeywell TPE 331. Nah, kami adalah authorized resmi Honeywell MRO untuk engine tersebut. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan, berarti sebenarnya NTP ini adalah bengkel resmi untuk produk yang digunakan di PTDI. Untuk sisanya, itu bengkel
saya nggak ngomong Third garis nih ya, Third party. third party Private, karena private. ya private, karena toh sebenarnya proses untuk bisa membetulkan itu pun juga panjang kan dan tersertifikasi gitu ya. Ya, dan Sesuai tersertifikasi standar. sampai ke FAA IASA begitu. Iya betul. Oke. Balik lagi nih, menariknya adalah berarti begini. Aku ngobain tadi kan ngomong ada engine-engine yang masuk capability list gitu. Nah, berarti Ya. sebenarnya siapapun operator atau yang punya pesawat yang pesawatnya pakai engine-engine tersebut bisa banget pakai jasanya PT NTP untuk menservis engine-engine pesawatnya tadi gitu ya. Bisa banget, bisa banget. Nah, berarti sekarang pertanyaannya agak bergeser sedikit. Sesibuk apa sih di NTP? Maksudnya dalam satu kurun waktu tertentu atau katakanlah 1 tahun atau berapa lama sih untuk bikin engine? Service engine. Itu berapa banyak mampunya PT NTP itu? Jadi kapasitas kami, intinya ke karyawan sekarang jumlahnya adalah 300 orang. 300 orang itu terbagi dalam 2 divisi itu ya, ada yang aero dan industrial. Untuk aero sendiri ada 10 tipe engine, dan satu tipe engine-nya itu bisa, kapasitas kami adalah 2 engine sebulan. Memperbaiki 2 engine sebulan begitu. Jadi kalau sebulan 2, setahun 24, 10 tipe engine, nah kurang lebih segitulah. Berarti dalam satu paralel, dalam 1 bulan ada 2 kali 10 ya? Bisa Gitu 2 nggak? kali 10, bisa Bisa, ya. bisa maksimal 2 kali 10. Jadi kurang lebihnya setahun kapasitasnya bisa 240 lah ya. Hampir sama kayak jumlah karyawannya lah itu. Iya. Dan kalau itu terjadi itu sibuk sekali kayaknya, sampai shift 3 itu kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi, nah kalau sekarang kondisinya seperti apa? Ya, kondisi aktualnya sih tidak 240 engine setahun ya. Kami rata-rata itu setahun itu 60 sampai 70 engine setahun itu. Untuk berbagai work scope, ya untuk berbagai work scope, ada overhaul, repair, ada test only gitu. Itu aero ya. Itu aero only. Aero aja. Ya, kalau industrial terlalu banyak ininya work scope-nya, repair minor, ada hanya misalnya ada yang membuat steam turbin gitu. Jadi aneka ragamnya lebih banyak lagi gitu kalau industrial. Jadi mana yang sebenarnya lebih ribet? Kan kalau aero tadi cuman ada maintenance, repair sama overhaul ya. Cuman benar-benar harus tersertifikasi. Kalau industrial tadi cuman ISO tapi lebih banyak work scope-nya. Jadi sebenarnya mana sih yang lebih ribet kira-kira? Mereka berdua itu ribet, sama-sama ribet, tapi ribetnya di hal yang berbeda. Jadi aero itu ribet untuk ke arah regulasinya, pemenuhan kualitinya, sertifikasinya itu ribet. Tapi dalam pekerjaan manual sudah ada, tinggal dibaca begitu, tinggal mengikuti manual. Semua limit-limit performance semua ada. Nah, kalau industrial itu memang tidak ada regulasi lah, bisa dibilang begitu. Namun hampir setiap project adalah R&D untuk industrial. Saking tipe dan jenisnya sangat beraneka ragam gitu. Customizing gitu kali ya? Ya, istilahnya itu. Ya. Menarik ya. Jadi si aero itu yang memang ribet dari sisi regulasi, tapi karena keribetannya itu malah lebih tersusun ya apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Jadi lebih straightforward ketika melaksanakan. Ribet di awal. Ribet di awal, benar-benar. Nah juga, tiap tahun juga ribet itu. Oh iya kan tiap tahun. Oh iya audit. Tadi ngomongin ribet, terus tadi bilang juga dalam 1 tahun rata-rata di 60-an. Nah itu kan kalau berarti tadi konteksnya normal ya. Kalau misalnya kita ngomong sekarang pandemi ini, 2 tahun belakangan pandemi, terus bisnis aircraft loyo banget, bisnis operation-nya ya. Tapi gimana sih dengan bisnis MRO-nya? Oke, betul. Jadi memang berdampak. Dan dampaknya bukan hanya ke aero, ke industrial pun berdampak. Jadi untuk aero memang berdampak di civil aviation-nya. Di airline engine dari airline itu memang sangat menurun drastis karena mereka tidak beroperasi begitu ya. Untuk yang industrial
kita juga tahu perminyakan pun melesu gitu ya dengan adanya pandemi, banyak pemecatan dan segala macam, engine pun sama tidak dioperasikan juga. Tapi ada untungnya dengan diversifikasinya produk yang bisa dilakukan oleh NTP. Saat ini selama pandemi, jujur nilai sales kami masih bisa bertahan lah seperti itu. Memang mungkin ada penurunan, tapi masih bisa bertahan karena kami melakukan maintenance untuk alutsista, alat-alat tempur dari militer begitu. Walaupun pandemi kan militer itu tidak pernah berhenti beroperasi. Itu misi-misi pengawasan, misi-misi patroli itu masih tetap dilakukan begitu. Makanya ya mungkin bersyukur juga gitu ya. Selama pandemi ini tulang punggung customer kami adalah di militer begitu. Produk militer tentunya produk yang terkait dengan propulsion juga ya. Ya, tidak jauh-jauh dari mesin pesawatnya terutama. Itu apa aja sih produk militer yang bisa, pesawat militer yang bisa di servis di NTP? Mulai dari Boeing 737-200 milik TNI AU, itu pakai mesin Pratt & Whitney GTD, kami bisa. Lalu juga KASA 212, itu jelas ya di TNI AU, TNI AL itu ada. Tadi. Ya, Honeywell TP331 itu bisa. Lalu Bell 412 itu milik Angkatan Darat. Betul, helikopter Angkatan Darat itu juga NTP bisa. All series bisa. Kemudian CN235 itu punya Angkatan Udara, NTP juga mampu. Lalu KASA 295. Jadi C295 itu engine-nya juga bisa dilakukan oleh NTP, PW100. Makanya selama pandemi, militer tetap operasi, NTP masih bisa, bisnisnya masih oke lah gitu ya. Ya, bisnisnya masih berjalan lah. Tidak terlalu dampak terhadap COVID. Kalau dari customer industrial sendiri nih, siapa aja nih? Paling besar adalah Pertamina dan PLN di kami itu, terutama karena di lini industrial NTP kami adalah authorized MRO untuk produk gas turbin dengan merek Solar Turbine. Itu sejak tahun 1987 sudah authorized. Belum ya, loh itu. Jadi ya saya belum lihat itu sudah authorized. Dan total saat ini sudah merepair lebih dari 1000 engine dari tahun 87 itu. Nah, itu memang banyak dipakai di Pertamina gitu. Bisa untuk memutar generator, memutar pompa dan sebagainya. Nah, NTP sendiri tuh mulainya tahun berapa sih beroperasi secara mandiri? Jadi akhir di PTDI itu kalau tidak salah tahun 83. Lalu kemudian memisahkan diri dan jadi PT sendiri itu tahun 98. Oh, tapi dari 87 udah mulai proyek-proyek industrial gitu ya, non-aero? Ya, sudah. Nah, itu historinya bagaimana saya kurang ngerti ya. Kalau dari sekian banyak, tadi berarti Niki tadi dari tahun berapa di NTP? 2010? Saya dari 2010. Hampir 11 tahun lah ya sampai saat ini. Dari rentang waktu itu ada nggak pengalaman yang seru gitu yang bisa dibagi selama bekerja di PT NTP? Ya, karena waktu saya dihabiskan banyak di engineering ya selama 9 tahun, pengalaman seru itu banyak sekali, terutama yang berhubungan dengan customer.